Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah jalan sempit di Sidoarjo, terdapat sebuah warung sate sederhana yang sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Warung sate Pak Mundiri terkenal karena rasanya yang khas dan porsi yang melimpah. Namun, ada satu hal yang tidak banyak orang tahu, sumber kekayaan Pak Mundiri yang tak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Tahun demi tahun, warung itu semakin ramai. Meskipun tampak biasa, banyak orang yang merasa ada aura berbeda saat melangkah ke dalamnya. Ada yang bilang, warung ini milik seorang yang bertuah. Ada yang menyebut Pak Mundiri mendapat berkah dari entah siapa. Namun, yang lebih mencurigakan adalah saat malam menjelang. Konon, ketika semua pelanggan pergi dan hanya ada beberapa karyawan yang tersisa, suasana di warung itu berubah. Pak Mundiri, yang tampak ramah dan bijak, seringkali menghilang di malam hari, dengan alasan urusan pribadi. Tidak ada yang tahu pasti kemana perginya. Namun, beberapa orang yang pernah melihatnya, mengatakan Pak Mundiri sering ditemui di tempat-tempat yang jauh dari pandangan umum. Ada yang melihatnya memasuki hutan di sekitar Sidoarjo, ada juga yang mendengar suara aneh dari dalam warung saat malam mulai larut. Bagi warga setempat, warung sate Pak Mundiri adalah tempat yang penuh misteri. Tempat yang meskipun membuat kenyang, namun meninggalkan rasa tak nyaman yang mengendap. Suatu malam, seorang pemuda bernama Denny datang ke warung sate Pak Mundiri. Denny mendengar kabar tentang kekayaan Pak Mundiri yang luar biasa dan niatnya untuk berbisnis. Dengan harapan dapat mendapat rezeki seperti yang dialami Pak Mundiri, Denny mendekati sang pemilik warung dengan penuh rasa ingin tahu. "Pak Mundiri, saya dengar Anda punya keberuntungan luar biasa dalam bisnis ini," tanya Denny dengan hati-hati, menatap lelaki parubaya yang tengah memanggang sate di belakang warung. Pak Mundiri hanya tersenyum tipis. "Keberuntungan itu datangnya dari banyak jalan. Nak, kalau kamu ingin tahu lebih lanjut, datanglah malam nanti. Ada yang ingin kutunjukkan." Malam itu, setelah warung sepi, Denny kembali datang. Pak Mundiri menunggunya di belakang warung, di tempat yang jauh dari jangkauan mata pelanggan. Di sana, sebuah cahaya redup terlihat dari dalam sebuah ruangan kecil yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Ruangan itu tertutup rapat oleh papan kayu tua. Pak Mundiri mengajak Denny masuk. "Ini adalah warung saya yang sesungguhnya," kata Pak Mundiri sambil membuka pintu dengan pelan. "Di sini, bukan hanya sate yang diperdagangkan." Denny terkejut ketika melihat di dalam ruangan itu ada beberapa benda aneh. Sebuah altar yang terbuat dari batu hitam, serta simbol-simbol yang Denny tidak mengerti. Di atas altar, terdapat sebuah patung aneh yang memancarkan cahaya biru. Pak Mundiri kemudian duduk di hadapan altar, memandangi Denny dengan tatapan tajam. "Apa yang kau inginkan, Denny? Kekayaan? Keberuntungan? Semua itu ada harganya." Denny merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi rasa penasaran mengalahkan segala keraguan. "Saya ingin sukses, Pak. Saya ingin seperti Anda." Pak Mundiri tersenyum, namun senyuman itu tidak menenangkan hati Denny. Senyum itu malah semakin mengerikan. "Kamu harus bersedia membayar dengan harga yang tidak semua orang siap." Begitulah awal mula Denny terjebak dalam sebuah perjanjian gelap yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Di sebuah sudut kecil kota Sidoarjo, terdapat sebuah warung sate yang terkenal bukan hanya karena rasanya yang luar biasa, tapi karena keberadaannya yang seperti tak tergoyahkan oleh waktu. Warung sate Pak Mundiri adalah tempat yang tak pernah sepi, baik siang maupun malam. Namun, bagi mereka yang tinggal cukup lama di kota itu, ada yang mengatakan bahwa warung ini bukan sekadar tempat makan. Banyak yang percaya, Pak Mundiri bukanlah orang biasa. Pak Mundiri, pemilik warung, dikenal sebagai pria yang pendiam, tapi selalu penuh senyum. Bahkan, dalam kegelisahan terbesarnya, dia tetap mampu menjaga suasana warung dengan penuh ketenangan. Tetapi, ada yang aneh dengan cara Pak Mundiri menjalankan bisnisnya. Di balik sikap ramahnya, seringkali terlihat sorot mata yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang pedagang sate. Di tengah keramaian warung yang dipenuhi pelanggan yang lahap menikmati sate kambing, ada beberapa orang yang merasa seperti sedang diawasi. Bukan oleh Pak Mundiri, tetapi oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang membuat udara menjadi berat,
dan langkah kaki terasa lebih lambat dari biasanya. Beberapa pelanggan bahkan melaporkan melihat bayangan samar yang bergerak cepat di sudut mata mereka, seperti sosok yang bersembunyi di balik dinding, mengawasi mereka. Pada malam hari, saat warung mulai sepi dan lampu-lampu mulai redup, warung ini berubah. Beberapa karyawan yang bekerja hingga larut malam merasa ada sesuatu yang berbeda. Mereka mendengar suara aneh, gemericik air yang tak tampak sumbernya, dan kadang-kadang suara seperti orang berbisik. Seolah-olah warung itu berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, tetapi Pak Mundiri tampaknya tak terpengaruh. Setiap malam, ia selalu menghilang tepat setelah warung tutup. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Hanya ada rumor bahwa Pak Mundiri pergi menemui sesuatu yang akan membuat bisnisnya terus berkembang, bahkan saat dunia di luar berputar seperti biasa. Denny, seorang pemuda yang baru pindah ke Sidoarjo, mendengar banyak cerita tentang kesuksesan Pak Mundiri. Dengan impian untuk meraih kekayaan, Denny tak bisa menahan rasa penasarannya. Satu hal yang membuatnya tak bisa tidur malam itu, kenapa warung sate Pak Mundiri selalu ramai, sementara warung lain di sekitar sepi? Pada suatu malam, saat hujan turun dengan deras, Denny memutuskan untuk datang lebih awal ke warung. Dia ingin melihat lebih dekat, lebih jauh, ke dalam kehidupan Pak Mundiri. Denny memesan seporsi sate kambing yang legendaris itu, dan seiring waktu, Pak Mundiri datang menghampirinya dengan senyum tipis. "Selamat datang, Nak. Kau datang lebih awal malam ini," kata Pak Mundiri, suaranya dalam dan penuh teka-teki. Denny merasa ada yang aneh, namun rasa lapar dan rasa penasaran mengalahkan ketidaknyamanan itu. "Saya ingin tahu, Pak, bagaimana Anda bisa sukses seperti ini? Semua orang bilang Anda punya keberuntungan luar biasa." Pak Mundiri menatap Denny dengan mata yang tajam, seolah sedang menilai sesuatu. "Keberuntungan itu bisa datang dari tempat yang tidak kita duga," jawab Pak Mundiri perlahan. "Jika kau ingin merasakannya, kau harus tahu harga yang harus dibayar." Denny tidak mengerti apa maksudnya, namun terhanyut oleh kata-kata itu. "Apa maksud Bapak?" Pak Mundiri tersenyum lebar, senyuman yang tidak terkesan ramah. "Aku akan tunjukkan jalanmu, Nak. Kalau kau ingin sukses, datanglah setelah warung tutup. Ada sesuatu yang perlu kau lihat." Malam itu, setelah warung tutup dan pelanggan-pelanggan pulang, Denny kembali ke warung. Pak Mundiri sudah menunggunya di belakang warung, di tempat yang gelap, hanya diterangi oleh lampu temaram. Ada sesuatu yang aneh di dalam cahaya itu, seolah-olah bayangan Pak Mundiri lebih tinggi dari seharusnya. Pak Mundiri mengajak Denny masuk ke sebuah ruang sempit yang tersembunyi di balik dinding kayu tua. Begitu pintu terbuka, Denny merasakan suhu udara yang tiba-tiba berubah, menjadi dingin dan lembab, seperti berada di dalam gua yang dalam. Di dalamnya, ada sebuah altar yang dikelilingi lilin hitam, dan sebuah patung besar yang terbuat dari batu hitam. Patung itu menyerupai seorang wanita, tetapi wajahnya kosong, hanya lubang hitam yang mengerikan. Pak Mundiri berdiri di depan altar, menatap Denny dengan tatapan yang tidak manusiawi. "Ini adalah jalan yang membuatku bisa mempertahankan keberuntungan. Semua ini ada harganya, dan sekarang kau harus memilih. Ingat, tidak ada yang bisa kembali setelah melewati batas ini." Denny merasa seperti ada sesuatu yang menekan dadanya, dan tatapan Pak Mundiri yang penuh misteri membuatnya bingung sekaligus takut. Dia ingin pergi, tetapi kakinya terasa berat. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pak Mundiri hanya tersenyum, dan suara bisikan terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Tunggu saja. Semua akan datang sesuai waktunya." Denny merasa seperti terjebak dalam ruang yang sempit, dibatasi oleh rasa takut yang menggerayangi setiap sudut pikirannya. Di hadapannya, Pak Mundiri berdiri dengan tenang, namun sorot matanya bagaikan api yang mengintai, siap membakar siapa saja yang terlalu dekat. Di balik altar batu hitam itu, aroma dupa yang sangat kuat menguar, mencampur dengan bau tanah basah yang tak bisa diabaikan. "Jangan takut, Nak." Suara Pak Mundiri terdengar lebih dalam dari sebelumnya, seolah berasal dari jauh,
dari kedalaman tanah. Ini hanya jalan yang harus kau lewati untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Denny mencoba untuk berbicara, tetapi kata-kata terasa begitu berat di mulutnya. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi seolah-olah ada sesuatu yang mencegahnya. Matanya terfokus pada patung hitam di depan altar, patung yang menatapnya dengan mata kosong, seolah-olah hidup, menghisap seluruh energi dari sekitarnya. Ini bukan soal keberuntungan semata, Denny, lanjut Pak Mundiri dengan suara serak, semakin dekat. Ini soal pengorbanan. Setiap orang yang datang ke sini, mereka semua mendapatkan apa yang mereka inginkan, selama mereka cukup kuat untuk membayar harganya. Denny merasa dingin merayapi tubuhnya, namun keinginannya untuk sukses semakin membakar. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Apa yang harus saya lakukan, Pak? Apa harganya?" Pak Mundiri hanya tersenyum tipis. "Malam ini, kamu akan melakukan sesuatu yang tidak akan pernah kamu lupakan. Kamu akan memberi bagian dari dirimu sendiri, dan dengan itu, kamu akan mendapatkan kekayaan yang tidak terbayangkan." Pak Mundiri kemudian melangkah ke meja kayu di sebelah altar, mengeluarkan sebuah pisau kecil dengan gagang berwarna merah gelap, seolah-olah baru saja diambil dari darah. "Ambil ini," katanya dengan tenang, seraya menyerahkan pisau itu pada Denny. Denny hanya bisa menatap pisau itu dengan rasa ngeri yang semakin mendalam. "Ini untuk apa?" tanyanya ragu. "Ini untuk membuktikan bahwa kau benar-benar ingin menerima apa yang aku tawarkan. Hanya dengan melakukan ini, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan." Denny menatap pisau itu dalam-dalam, jantungnya berdetak cepat, nyaris memekakkan telinga. Sesuatu dalam dirinya meronta, tetapi keinginan untuk sukses membuatnya tidak bisa mundur. "Apa yang harus saya lakukan dengan pisau ini?" Pak Mundiri tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia menuntun tangan Denny ke arah patung batu hitam yang berdiri di tengah ruangan. Di balik patung itu, ada sebuah ukiran yang hampir tidak terlihat. Sebuah tanda yang terbuat dari darah yang sudah lama mengering. "Tusuklah tanganmu pada ukiran itu." Suara Pak Mundiri terdengar seperti bisikan yang datang dari dimensi lain. "Dengan darahmu, perjanjian ini akan sempurna." Denny terdiam, tetapi tangan kanannya sudah bergerak tanpa ia sadari, menuju ukiran itu. Tanpa bisa menahan lagi, Denny menusukkan pisau ke telapak tangannya, merasakan darah mengalir deras ke dalam ukiran yang seolah-olah menyedotnya. Suara aneh terdengar, seperti suara jeritan yang jauh, seperti sesuatu yang tertahan, terperangkap. Sekonyong-konyong, ruangan itu berubah. Cahaya lilin biru yang sebelumnya redup kini berkilau terang, menyorot wajah Pak Mundiri yang tampak semakin tua. Patung hitam di belakang altar seolah-olah hidup, wajahnya berubah menjadi lebih jelas, dengan mata yang semakin tajam memandang Denny. Denny merasa tubuhnya kaku, nafasnya semakin sesak. Tiba-tiba, ia melihat bayangan aneh berputar di udara, seolah ada makhluk yang bergerak di antara mereka. Suara bisikan itu semakin keras, dan kata-kata yang tak jelas mulai terngiang di telinganya. "Denny," suara Pak Mundiri terdengar seperti gema. "Sekarang kau telah berjanji. Keinginanmu akan segera terwujud. Tetapi ingat, semua ini ada harganya. Tidak ada yang bisa kembali setelah membuat pilihan ini." Tubuh Denny terhuyung, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Namun, sesuatu yang tak terjangkau oleh akal sehatnya, membuatnya tetap bertahan, menunggu apa yang akan datang selanjutnya. Apakah ini jalan yang benar? Ataukah ia baru saja terjebak dalam sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan? Pagi harinya, Denny terbangun di kamarnya dengan perasaan yang aneh. Seperti baru saja melalui mimpi buruk yang panjang. Namun, segala sesuatunya terasa normal, hanya saja ada satu hal yang mengganjal dalam pikirannya. Wajah Pak Mundiri yang semakin kabur dalam ingatannya, dan bayangan gelap yang terus mengikutinya, meskipun saat itu hari masih terang. Namun, ketika Denny membuka ponselnya, ia terkejut. Di dalam pesan yang tak pernah ia kirimkan, terdapat sebuah angka yang sangat besar. Angka itu adalah jumlah uang yang tidak mungkin ia dapatkan dalam waktu semalam. Satu angka yang membuatnya menahan napas. Bukan hanya itu, pada layar ponselnya,
Terdapat sebuah catatan yang tertulis dengan huruf tebal. Tepat waktu, semuanya akan datang sesuai kehendakmu. Tetapi ingat, setiap harga memiliki batasnya. Denny merasa ada yang tak beres. Tapi rasa gembira karena kekayaan yang tiba-tiba datang itu, membuatnya lupa akan peringatan itu. Hingga suatu malam, ketika bayangan gelap itu muncul kembali, kali ini, lebih nyata daripada sebelumnya. Denny merasa terjebak dalam dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, kekayaan yang ia impikan selama ini kini berada di genggamannya, rumah baru, mobil mewah, serta pengakuan dari rekan-rekannya. Namun, di sisi lain, ada sesuatu yang semakin terasa membebani. Bayangan gelap yang selalu mengikutinya, suara bisikan yang semakin sering ia dengar, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang tak beres, semakin merasuk ke dalam dirinya. Setiap kali Denny menatap cermin, ia merasa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Wajahnya tampak lebih tua, lebih letih, seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap. Begitu juga dengan mimpi-mimpinya yang semakin buruk. Mimpi di mana ia melihat dirinya berdiri di depan altar yang sama, memegang pisau yang ia pakai malam itu, dengan Pak Mundiri di sampingnya, tersenyum dengan wajah yang semakin menyeramkan. Malam-malamnya pun berubah menjadi semakin berat. Di rumah mewah yang ia beli dengan uang pesugihan itu, Denny merasa seolah ada yang mengawasinya dari setiap sudut ruangan. Pernah suatu malam, saat ia terjaga tengah malam, Denny melihat sesosok bayangan bergerak cepat di ujung koridor gelap. Dengan cepat, ia menyalakan lampu, namun bayangan itu hilang secepat ia menyentuh saklar. Suara bisikan itu juga semakin keras, terdengar jelas di telinganya, suaranya seperti berisik, saling bersahutan, saling berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti, dan Denny merasa seolah-olah mereka sedang menghakiminya, mengingatkan dia akan sebuah kesalahan yang tak ia ingat. Namun, yang paling mengerikan adalah saat ia mulai melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Di cermin kamar mandi, tepat di bawah mata kirinya, Denny melihat sebuah tanda kecil yang memerah, hampir seperti bekas luka, namun tidak bisa dijelaskan. Tanda itu mulai membesar dari hari ke hari, hingga ia menjadi sangat jelas. Ini bukan bekas luka biasa. Ini adalah tanda yang sangat mirip dengan simbol yang ia lihat di ruangan altar Pak Mundiri. Tak tahan dengan semua ini, Denny kembali ke warung sate Pak Mundiri. Kali ini, dengan tekad yang lebih bulat, ia ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi padanya. Dengan langkah cepat, ia memasuki warung yang ramai. Pak Mundiri, seperti biasa, sedang memanggang sate di belakang warung, dikelilingi oleh asap yang mengepul, menyelimuti setiap sudut ruangan. "Pak," Denny berkata dengan suara serak, "ada yang salah dengan saya. Saya tidak bisa tidur. Saya mendengar bisikan, dan tanda ini." Denny menunjuk ke bawah mata kirinya, memperlihatkan tanda yang kini sudah menonjol jelas. Pak Mundiri berhenti sejenak, menatap Denny dengan tatapan kosong, seperti sedang menilai apakah ini saat yang tepat untuk mengungkapkan segalanya. "Denny," katanya pelan, "keinginanmu sudah terkabul, tapi ada harga yang harus dibayar. Keberuntungan itu datang dengan konsekuensinya." Denny menggigit bibirnya, tidak tahu harus berbuat apa. "Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya tak bisa hidup dengan cara ini." Pak Mundiri tersenyum, namun senyumnya kali ini berbeda. Ada kesan seakan senyum itu lebih mirip dengan senyum seorang makhluk yang tidak sepenuhnya manusia. "Kau sudah menandatangani perjanjian itu, Nak. Darahmu telah membayar untuk semua ini. Tapi ada cara untuk menghentikannya." Denny terkejut. "Cara menghentikannya? Apa itu?" Pak Mundiri menggelengkan kepala pelan, lalu berkata dengan suara yang begitu dalam, "Terkadang, untuk menghentikan kutukan, kau harus melakukan hal yang jauh lebih besar. Sebuah pengorbanan yang lebih besar dari yang pernah kau bayangkan." Denny merasa darahnya membeku. "Apa maksud Bapak?" Pak Mundiri hanya menjawab dengan sebuah tatapan yang tidak bisa dibaca. "Kembali malam ini. Aku akan tunjukkan apa yang harus kau lakukan." Malam itu, Denny kembali ke warung Pak Mundiri, dengan ketegangan yang semakin terasa. Langit di luar gelap, dan hujan deras mulai turun, menciptakan suasana yang semakin suram.
Denny mengikuti langkah Pak Mundiri menuju ruang belakang warung, tempat yang sudah sangat ia kenal, tempat yang penuh dengan misteri dan rasa takut. Ketika mereka sampai di ruangan gelap itu, Pak Mundiri mengajak Denny untuk duduk di depan altar batu hitam yang sudah tidak asing baginya. Di sana, lilin hitam menyala dengan api biru yang aneh, memberikan cahaya redup yang membuat suasana semakin menyeramkan. "Ini adalah pilihan terakhirmu, Denny," kata Pak Mundiri dengan suara serak, semakin terdengar seperti bisikan dari dunia lain. "Jika kau ingin mengakhiri kutukan ini, kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga. Lebih dari yang kau bayangkan." Denny menatap Pak Mundiri dengan kebingungan yang semakin dalam. "Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya sudah tidak tahan." Pak Mundiri berdiri dan mengangkat tangannya ke atas, seperti sedang memanggil sesuatu. "Setiap perjanjian ada yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar dengan darah, dan ada yang harus dibayar dengan jiwa." Denny tidak mengerti, tetapi tanpa bisa menahan diri, ia melihat bayangan gelap yang mulai muncul dari dalam altar. Makhluk itu perlahan-lahan keluar, sosok yang sangat besar dan hitam pekat, dengan mata yang menyala seperti api. Denny ingin berlari, namun tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ia terperangkap dalam ilusi yang tak bisa ia hindari. Pak Mundiri menatap Denny dengan tajam, dan suara yang mengerikan terdengar di telinga Denny. "Kau bisa menghentikan ini, tapi hanya dengan satu cara, salah satu dari kita harus mengorbankan jiwa kita." Denny merasa tubuhnya gemetar. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia bisa memilih untuk mengorbankan dirinya, tetapi di sisi lain, ada satu pilihan yang lebih mengerikan, mengorbankan Pak Mundiri. Tetapi, bagaimana mungkin ia melakukan itu setelah melihat sosok yang begitu kuat dan penuh kekuatan di hadapannya? Denny merasa terjebak dalam dilema yang mengerikan. Di satu sisi, ada Pak Mundiri yang kini tampak lebih seperti makhluk dari dunia lain, seorang penjaga ritual yang telah lama terikat dengan kekuatan gelap ini. Di sisi lain, ada bayangan makhluk hitam yang merayap di sudut altar, semakin mendekat dengan langkah-langkah berat dan mengerikan. Denny tahu, inilah saatnya untuk memilih, apakah ia akan mengorbankan dirinya, ataukah ia harus mengorbankan Pak Mundiri. Suaranya hampir tidak terdengar, tetapi akhirnya keluar juga. "Apa yang terjadi jika saya memilih untuk mengorbankan diri saya, Pak?" Pak Mundiri hanya tersenyum. Kali ini senyum yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Jika kau mengorbankan dirimu, kutukan itu akan berakhir. Tetapi ingat, darahmu harus mengalir ke altar ini, dan dengan itu, jiwamu akan menjadi milik mereka, makhluk yang ada di balik kegelapan ini." Denny menatap altar itu, tempat di mana darah pertama kali ia tumpahkan. Altar itu sekarang seolah menantang dirinya, meminta untuk diberi sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih mahal dari darah, dari tubuhnya sendiri. "Saya tidak bisa, Pak. Saya tidak bisa mengorbankan jiwa saya." Namun, di saat yang sama, ia merasakan sebuah dorongan kuat untuk bertindak. Tangan kanannya mulai bergerak, seolah-olah tanpa ia sadari, menuju pisau yang tergeletak di atas altar. Ia merasa semakin terdesak, hampir seperti ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkan tubuhnya. Pak Mundiri melihatnya dengan tatapan datar. "Jika itu yang kau pilih, Denny, maka semua ini akan berakhir. Namun, kau akan melihat dunia yang berbeda setelahnya. Dunia yang lebih gelap." Tiba-tiba, bayangan hitam itu bergerak dengan cepat, melesat ke arah Denny. Sosok besar itu mengeluarkan suara yang menggelegar, menggetarkan ruangan. Tangan Denny menggenggam pisau itu, dan tanpa bisa dihentikan, ia menghunuskan pisau itu ke dadanya. Rasa sakit yang sangat tajam menusuk seluruh tubuhnya. Namun di saat yang sama, sebuah cahaya biru keluar dari tubuhnya, mengelilingi altar, menghanguskan semua yang ada di sekitar mereka. Pak Mundiri tidak bergerak. Ia hanya berdiri diam, menyaksikan proses itu dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Denny merasakan tubuhnya semakin melemah, darahnya mengalir deras, namun di dalam dadanya, sesuatu yang aneh mulai bangkit, sebuah kekuatan, energi yang tidak bisa ia pahami. Dengan mata yang semakin berat, Denny melirik Pak Mundiri sekali lagi, dan di sana, di matanya yang gelap,
ia melihat ketakutan yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Itu adalah ketakutan sejati, bukan karena dirinya, tapi karena dirinya yang tak lagi bisa dikendalikan. Apa yang terjadi, Pak? Denny berbisik, suaranya mulai hilang. Pak Mundiri akhirnya membuka mulutnya, tetapi kata-katanya datang dengan suara yang hampir tidak bisa terdengar. Kau telah memecahkan ikatan itu, Denny. Kau telah membebaskan dirimu dari kutukan ini. Tapi, tiba-tiba, dunia sekitar mereka bergetar, dan bayangan besar itu menjerit, suara yang penuh dengan amarah dan kegelapan. Namun, perjanjian itu belum selesai, Denny, lanjut Pak Mundiri, matanya terbuka lebar, seolah-olah ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Ada lebih banyak hal yang harus kau bayar. Namun, sebelum Denny bisa bertanya lebih lanjut, bayangan hitam itu meluncur ke arah Pak Mundiri dengan kecepatan luar biasa, menelan tubuhnya dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Pak Mundiri lenyap, seperti ditarik oleh kegelapan yang lebih dalam dari yang bisa dipahami oleh akal manusia. Denny terjatuh ke lantai, tubuhnya terasa lemah dan hampir tak mampu lagi bergerak. Darah terus mengalir dari lukanya, namun ada sesuatu yang sangat aneh terjadi. Sebuah energi asing menyelimuti tubuhnya, memberi kekuatan yang membuatnya bertahan hidup, meskipun seharusnya ia sudah kehilangan banyak darah. Ketika cahaya altar mulai meredup, Denny menyadari bahwa sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih tajam, seolah kekuatan gelap yang dulu terikat pada Pak Mundiri kini beralih padanya. Ia mengangkat wajahnya dan melihat keluar, melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat di luar jendela. Sesuatu yang aneh mulai menyadari dirinya. Ia tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan permulaan baru dari sebuah perjalanan yang jauh lebih mengerikan. Dunia yang sekarang ia kenal telah berubah, dan ia tahu, kegelapan yang dulu dikuasai oleh Pak Mundiri kini berada di tangannya. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya. Kali ini, lebih jelas daripada sebelumnya. Selamat datang di dunia yang baru, Den. Dunia di mana kau akan menjadi bagian dari kami selamanya. Hari-hari berlalu, dan Denny menikmati kekayaannya yang semakin berlimpah. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi buruk yang lebih mengerikan, dengan bayangan-bayangan yang selalu mengejarnya. Meskipun ia mendapatkan apa yang ia inginkan, Denny tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar bebas. Pada akhirnya, kutukan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Sebab, dalam dunia pesugihan, tidak ada yang bisa mendapatkan semuanya tanpa kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan Denny, yang kini menjadi sosok yang sangat berbeda, hanya bisa menatap bayangan hitam di sudut ruangan, sadar bahwa dirinya telah berubah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan.